Di balik cadar Aisyah. Episode ke-34. Keesokan harinya, Alfian nampak sibuk berjalan bolak-balik sambil berteleponan. Dengan sambil sesekali memegang kepalanya, dia tampak berbicara dengan serius dengan seseorang di ujung telepon. Aisyah yang sedang memasak sesekali memperhatikan suaminya. Melihat gelagat aneh sang suami, dia kemudian menghampirinya. Nanti saya kabari lagi ya, ucap Alfian yang langsung menyudahi pembicaraannya, melihat Aisyah berjalan mendekatinya. Ada apa? Tanya Aisyah penasaran. Tidak ada sayang, jawab Alfian sambil mencoba untuk tersenyum. Apa masakannya sudah matang? Aku lapar sekali, ucapnya lagi sambil menarik tangan Aisyah mengajaknya untuk berjalan menuju dapur. Aisyah menahan tangannya, membuat Alfian kaget. Ada apa? Aku tahu ada sesuatu. Katakan ada apa? Alfian menarik nafas. Dia tahu jika dirinya tidak bisa menyembunyikan apapun dari istrinya. Sayang, sebenarnya aku harus ikut seminar kedokteran hari ini. Seminar? Iya, seminarnya di luar kota dan waktunya cukup lama, kurang lebih semingguan. Aisyah lantas tersenyum. Jadi suamiku sedang bingung karena harus meninggalkan istrinya. Alfian menghampiri istrinya lebih dekat. Iya, dalam keadaanmu seperti ini, aku tidak mungkin meninggalkanmu. Pergilah, aku baik-baik saja. Alfian langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, aku berniat untuk tidak ikut seminar itu. Aku tidak mungkin meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Tubuhmu masih lemas karena kehamilanmu. Juga kamu yang masih sering merasa bersedih. Aisyah kembali tersenyum. Aku baik-baik saja. Pergilah. Aku tahu seminar itu pasti penting untuk karir kedokteranmu. Alfian terdiam karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh istrinya benar. Bagi seorang dokter, seminar cukuplah penting, karena menjadi dokter adalah pembelajaran seumur hidup. Setiap tahun, para dokter memang diwajibkan untuk mengikuti perkembangan ilmu dengan mengikuti seminar dan workshop yang diadakan di berbagai kota ataupun universitas. Tapi aku tidak mungkin meninggalkanmu sendirian di sini. Tidak apa-apa, aku berani sendirian di rumah. Tidak. Alfian langsung menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana kalau aku mengantarkan kamu dulu ke pondok? Jika kamu di sana, aku akan tenang meninggalkanmu. Di sana banyak orang yang menjaga dan mengurusmu. Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Alfian melihat jam tangannya. Tapi sayang, ini sudah terlambat. Jika aku harus ikut seminar itu, aku harus berangkat sebentar lagi. Alfian panik. Aku akan bantu menyiapkan bajumu. Tapi aku tidak ada waktu mengantarkanmu ke pondok. Hari ini dokter Anita katanya juga akan ke pondok. Biar aku bareng dia saja. Syukurlah kalau begitu. Alfian terlihat lega. Tak lama Alfian pergi, Anita datang menjemput Aisyah. Kini keduanya bersiap untuk pergi menuju kampung halaman Aisyah. Sepanjang perjalanan, Anita bercerita jika Zaidan mengiriminya pesan. Dari raut wajahnya, Aisyah bisa melihat jika sahabatnya itu sangat senang dan bahagia. Apa kamu tahu, indahnya mencintai dalam diam. Karena ada sebagian orang yang lebih senang mendoakan daripada mengutarakan. Aisyah tersenyum sendiri. Anita langsung terlihat malu. Kamu tak tahu jika dia mencintaimu. Dia tak tahu jika kamu mencintainya. Namun Allah tersenyum melihat kalian yang diam-diam saling mendoakan. Ucap Aisyah lagi. Anita bertambah malu. Tapi Aisyah, apa dia mencintaiku? Aisyah menahan senyumnya. Dia yang mencintaimu selalu akan menemukan kelebihan dalam sejuta kekuranganmu, kebaikan dari sejuta keburukanmu. Anita langsung terdiam, serasa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya sendiri.
kenapa Zaidan memilihnya, yang jelas-jelas memiliki banyak kekurangan. Umi menyambut kedatangan putrinya dengan bahagia. Begitu juga dengan para saudaranya yang lain, mereka bergantian memeluk Aisyah dengan penuh kasih sayang. Sementara Anita, yang memang rutin berkunjung setiap minggu, selain untuk menuntut ilmu, juga untuk mengecek persediaan obat-obatan. Kadang juga dia selalu memeriksa para santriawati yang memang menunggu dirinya untuk berobat. Seperti kali ini, mengetahui kedatangannya, beberapa santriawati langsung mengantri untuk diperiksa olehnya, dengan beberapa keluhan ringan seperti pilek dan batuk. Menjelang sore, Anita pamit untuk pulang. Aisyah dan Lela juga Siti mengantarkannya sampai ke parkiran mobil. Tak disangka, Zaidan juga ada di sana. Sama seperti Anita, dia juga akan pulang setelah selesai mengajar seperti biasanya. Namun rupanya kali ini, dia tidak sendiri. Zayan, adiknya, juga ada bersamanya. Zayan terpana melihat Anita juga yang lainnya, tampak kompak dengan dandanan yang hampir sama. Mereka berempat yang berjalan sambil menundukkan kepalanya, terlihat sangat anggun dengan pakaian syar'i dan nikob yang selalu setia menutupi wajah mereka. Mau kemana para bidadari itu, Bang? Tanya Zayan, masih terus melihat mereka. Zaidan yang sedang memasukkan tas dan buku-buku miliknya ke dalam mobil, lantas memukul pundak Zayan dengan pelan. Turunkan pandanganmu. Zayan langsung tersadar, segera menurunkan pandangannya sambil mengucapkan istighfar. Anita yang sebenarnya deg-degan karena tidak menyangka jika Zaidan juga ada di sana, terus menundukkan kepalanya ketika Aisyah dan yang lainnya mengucapkan salam pada Zaidan dan berbasa-basi sejenak. Dengan batasan tentunya, yakni sama-sama saling menundukkan kepala. Saya pikir hari ini bukan jadwal Anda untuk mengajar, tanya Aisyah. Memang iya, saya sengaja memundurkan jadwal saya, karena besok saya ada kepentingan. Aisyah tersenyum sambil melihat Anita. Dia tahu maksud kepentingan yang dikatakan Zaidan, yakni acara khitbah Zaidan pada Anita yang akan dilakukan esok hari. Begitu juga dengan Siti dan Lela, yang juga sudah tahu menahan senyum, langsung menyenggol pelan Anita. Anita yang malu terus menundukkan kepalanya. Sekalian, mungkin untuk beberapa minggu saya tidak bisa dulu mengajar. Karena itu saya membawa adik saya yang akan menggantikan saya untuk sementara. Zaidan menunjuk Zayan. Zayan melipat kedua tangannya di depan dada sambil memberi salam. Tak lama mereka berbasa-basi. Anita akan masuk ke dalam mobilnya, begitu juga dengan Zaidan. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang menghampiri mereka. Assalamualaikum. Nak Zaidan rupanya ada di sini ya. Kebetulan sekali. Zaidan kaget melihat Nurul beserta ibunya dan kakaknya yang menghampiri mereka. Namun kemudian dia ingat jika adik paling kecil Nurul sedang menuntut ilmu di pesantren itu. Zaidan dan semua orang menjawab salam. Beserta calon istrinya juga rupanya, ucapnya lagi dengan sinis sambil melihat Anita. Anita hanya tersenyum walaupun sebenarnya dia paksakan. Nela mencoba menarik tangan ibunya, mengajaknya untuk pergi dari sana. Namun tampaknya sang ibu masih ingin mengatakan sesuatu. Sedangkan Nurul hanya berdiam saja, tampak malu bertemu dengan Zaidan. Sayang sekali Nak Zaidan lebih memilih wanita ini dibandingkan putri saya. Saya harap Nak Zaidan tidak salah pilih. Insya Allah tidak. Saya yakin dengan pilihan saya. Oh iya, seharusnya Nak Zaidan cari tahu dulu masa lalunya sebelum mengatakan itu. Oh iya, ngomong-ngomong, apa Nak Zaidan tahu jika wanita ini pernah menjadi selingkuhan pria beristri? Semua orang tampak kaget mendengar perkataan Ibu Nurul, terlebih lagi dengan Anita yang langsung menahan tangisnya. Beda halnya dengan Zaidan yang hanya tersenyum kecil. Kenapa tersenyum? Mengganggu pria beristri bukan sesuatu yang lucu untuk ditertawakan.
Apa Zaidan tahu apalagi yang sudah dilakukannya? Wanita itu bahkan sudah berkali-kali membuat keributan dengan istri sah pacarnya di tempat kerjanya. Sungguh perbuatan yang hina dan memalukan. Semua orang terdiam. Mereka langsung melihat Anita yang kini sudah menangis. Ibu Nurul tampak sangat puas. Dia melihat Anita dengan penuh kemenangan. Satu lagi, apa kamu tahu jika... Cukup. Semua yang Anda katakan memang benar. Tapi aku sudah berubah. Aku menyadari kesalahanku. Dan aku sedang memohon ampunan untuk itu. Tapi percayalah, jika aku sudah berubah, ucap Anita dengan terisak. Lela dan Siti segera memeluknya dan menenangkannya. Jangan pernah berniat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai. Salah dicaci, benar digibahi. Ucap Aisyah tiba-tiba sambil melihat Anita. Dia lalu menghampiri Ibu Nurul sambil tersenyum. Jaga lidah Anda untuk tidak membicarakan aib orang lain. Karena ingat, aib Anda juga pasti banyak, dan orang lain pun punya lidah. Nela menarik tangan ibunya, mengajaknya untuk pergi. Ibunya tidak bergeming. Dia melihat Aisyah dengan penuh kemarahan. Saya tidak berbicara denganmu. Kenapa kamu ikut campur? Aisyah tersenyum. Saya ikut campur karena Anda sedang bicarakan saya juga. Apa maksudmu? Saya adalah si istri sah yang Anda katakan tadi. Ibu Nurul tampak kaget. Begitu juga dengan Nurul dan kakaknya. Jika tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih baik Anda jangan sok tahu dan berkoar-koar seolah tahu semuanya. Saya mengerti perasaan Anda. Sebagai seorang ibu, Anda pasti sakit hati karena putri Anda tidak jadi dinikahi. Namun sebagai seorang yang beriman, Anda seharusnya juga tahu jika jodoh sudah Allah yang menentukan. Ustaz Zaidan bukan jodoh putri Anda. Sadari itu. Dan alih-alih menyalahkan, mencari tahu kejelekan dan membuka aib seseorang, lalu mengatakan di hadapan banyak orang, dengan maksud ingin membuatnya malu, lebih baik kalian introspeksi diri saja dulu. Sebelum mencari kesalahan orang lain, lebih baik lihatlah diri sendiri dulu. Karena bisa jadi, kesalahan dan kekurangan kalianlah yang lebih banyak. Sebuah kekurangan yang membuat Ustaz Zaidan lebih mantap memilih wanita yang menurut Anda buruk itu dibandingkan putri Anda. Ibu Nurul terdiam. Dia langsung salah tingkah. Sementara Nurul hanya semakin menundukkan kepalanya saja. Zaidan dan Zayan tersenyum melihat Aisyah yang membalikkan situasi. Aisyah melihat Anita. Berhentilah menangis, tersenyumlah, karena ketika kamu dicela, dihina dan direndahkan oleh orang lain, janganlah bersedih. Sesungguhnya orang itu sedang berbuat baik padamu dari dua sisi. Pertama, dia sedang menghadiahkan kebaikannya padamu. Aisyah melihat Nurul dan ibunya sambil tersenyum. Kedua, karena celaan dan hinaan yang kamu terima, Allah menghapuskan dosa-dosamu. Aisyah kembali melihat Anita. Ibu Nurul tampak sangat marah. Dia tidak terima dengan semua perkataan Aisyah, namun dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Beruntung Nela menarik tangannya lagi mengajaknya pergi. Akhirnya dia dan kedua anaknya bisa pergi dari sana dengan setengah terburu-buru karena tidak kuat menahan malu. Zaidan melirik Anita sekilas. Melihat calon istrinya itu masih terisak menangis. Dia tidak bisa berbuat banyak selain menunduk merasa bersalah. Anita mencoba menghentikan tangisnya. Dia menyeka air matanya membelakangi Zaidan dan adiknya. Terima kasih Aisyah. Anita mencoba untuk tersenyum sambil melihat Aisyah juga kedua kakaknya. Aisyah mengangguk juga sambil tersenyum dan mengelus lengan sahabatnya. Aku harus pergi, ucap Anita sambil membalikkan badannya menuju mobil. Jangan, suasana hatimu sedang tidak baik.
Sebaiknya nanti saja menunggu kamu lebih tenang sedikit. Lela mencegah Anita pergi. Siti dan Aisyah mengiyakan. Aku baik-baik saja, kalian tenang saja. Anita terus mencoba untuk tersenyum agar tidak membuat Lela dan yang lainnya khawatir. Anita lantas mengucapkan salam lalu memasuki mobilnya. Tak lama dia melajukan kendaraannya meninggalkan pondok. Begitu juga dengan Zaidan dan adiknya. Mereka juga memasuki mobil dan segera pergi dari sana setelah berpamitan pada Aisyah dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Zayan sesekali melirik Zaidan sambil tersenyum-senyum sendiri. Sementara yang dilirik fokus menyetir dengan serius. Zayan melihat jam tangannya, lalu menguap dan melirik kakaknya sekali lagi. Kita akan terlambat. Biarkan saja, jawab Zaidan tanpa melihat adiknya. Fokus menyetir sambil melihat mobil di depannya. Iya, biarkan saja. Lagi pula, siapa yang peduli dengan kemarahan Kak Amira? Yang terpenting sekarang kan keselamatan calon kakak iparku. Zayan menunjuk mobil di depannya. Mobil yang sedari tadi diikuti oleh kakaknya. Mobil yang melaju dengan pelan, sehingga mau tidak mau mobil mereka pun ikut melaju dengan pelan. Zaidan tidak bergeming. Tenang saja, aku akan membela abang. Jika Kak Amira marah karena kita datang terlambat, aku akan katakan jika kita tadi sedang mengawal calon kakak iparku, agar dia sampai di tempat tujuan dengan selamat. Karena kalau sesuatu terjadi padanya, abangku ini tidak akan jadi menikah. Kalau begitu yang akan rugi aku, juga yang tidak akan menikah-menikah. Ucap Zayan panjang lebar. Zaidan melirik adiknya sekilas. Kamu baru lulus, apa sudah memikirkan untuk menikah? Apa salahnya? Umurku sudah 25 tahun, usia yang ideal untuk membangun rumah tangga. Apa sudah ada wanita yang menarik hatimu? Zayan terdiam. Dia terlihat sedang mengingat sesuatu. Di antara para bidadari tadi, apa ada yang masih single? Jaga dan merawatmu. Sebenarnya ibu ingin sekali mengajakmu ke rumah, tapi mungkin kamu akan merasa lebih nyaman tinggal di sini bersama Umi dan saudari-saudarimu. Kamu tidak akan kesepian di sini. Tidak, Ibu. Aku juga nyaman tinggal di rumah Ibu. Tentu saja aku akan menginap di sana juga nanti. Sang mertua terlihat senang. Dia lalu menanyakan seputar kehamilan menantunya, bercengkrama bersama Umi dan kakak-kakaknya Aisyah. Malam hari, selesai berteleponan dengan Alfian,
Aisyah yang sudah bersiap untuk tidur menerima panggilan telepon dari Anita. "Maaf Aisyah, aku mengganggumu malam-malam." "Tidak apa-apa." Anita lantas menceritakan kegundahan hatinya. "Zaidan baru saja mengirimiku pesan. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi tadi siang. Dia merasa jika itu adalah salahnya." Aisyah alih-alih merasa ragu setelah mengetahui segala keburukanku di masa lalu, dia malah membuatku yakin jika dirinya merasa tidak salah memilih aku sebagai pendampingnya. "Itu bagus. Ustaz Zaidan memang lelaki yang sangat baik. Kamu beruntung. Karena itulah kini aku merasa jika dia terlalu baik untukku." "Apa kamu tahu jika kita harus mempertahankan seseorang yang mempunyai 4 kriteria ini? Pertama, orang yang telah mengetahui sisi burukmu, namun tidak pergi meninggalkanmu. Kedua, orang yang memahami keadaanmu, meskipun kamu tidak memberitahu. Ketiga, orang yang percaya penuh padamu, meskipun kamu tidak percaya diri saat itu. Keempat, orang yang tidak ikut membencimu di saat semua orang sangat membencimu. Semua itu ada pada diri Ustadz Zaidan. Pertahankan dia, karena kamu tidak akan menemukan lelaki seperti itu lagi." Bersambung.